Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ahmad, kelompok 7 usul fikih. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah penunjukan hukum melalui motivasi tersirat atau alasan logis di mana rumusan hukum dalam mantuk dilandaskan. Contohnya surat An-Nisa ayat ke-10 menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim wa yaslawna sa'ira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api separuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Mantuk dari ayat di atas menunjukkan haram memakan harta anak yatim di luar ketentuan hukumnya. Segera dapat diketahui bahwa alasan larangan tersebut adalah karena tindakan itu mengakibatkan lenyap atau rusaknya harta anak yatim. Di sini saya akan menjelaskan pembagian mafhum muwafaqah. Pada mafhum muwafaqah ini terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah bahwa Alkitab atau mafhum aulawi. Mafhum aulawi ini adalah hukum yang tidak disebutkan lebih kuat dibanding dengan hukum yang disebutkan, yaitu seperti haramnya memukul atau memaki orang tua berdasarkan petunjuk ayat tentang haramnya mengucapkan kata kepada orang tua, yang sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23, yang dimana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi hukum yang tersurat dalam ayat ini adalah larangan mengatakan perkataan kasar atau mengucapkan dan juga jangan sampai sesekali kita mengeluh kepada mereka dengan kata-kata yang dapat menyakitkan mereka. Maka hukum memaki dan memukul orang tua adalah haram sebagaimana jika kita berkata karena sifat menyakiti dalam memaki dan memukul lebih kuat dari sifat menyakiti dalam ucapan Kemudian yang kedua itu adalah lakna Alkitab atau mafhum musawi, yang artinya adalah hukum yang tidak disebutkan sama kekuatannya dengan hukum yang disebutkan, yaitu contohnya seperti memakan harta anak yatim yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 10, yang dimana artinya itu adalah sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Jadi dari ayat tersebut yaitu menjelaskan tentang larangan seseorang memakan harta anak yatim secara aniaya. Hukum dari memakan harta anak yatim tersebut sama halnya dengan melenyapkan, membuang, dan membakarnya, karena pada hakikatnya makna-makna tersebut mengacu pada suatu hal, yaitu menghabiskan harta anak yatim secara zalim. Nah, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik mafhum muwafaqah. Karakteristik dari mafhum muwafaqah adalah hukum yang ditetapkan mafhum muwafaqah ini tidak disebut atau dipahami dalam lafaz tersebut sesuai dengan hukum yang disebut atau mantuknya.
Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Nah, mantuk ayat ini adalah haram memakan harta anak yatim secara zolim. Akan tetapi, di balik mantuk dipahami, meniadakan harta anak yatim itu dapat dilakukan dengan memakan secara zolim dan membakar. Dengan demikian, membakar harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta anak yatim secara aniaya. Itu artinya bahwa hukum yang tersirat kekuatannya sama dengan hukum yang tersurat. Yang kedua, penunjukan hukumnya melalui motivasi tersirat, seperti contoh tadi. Mantuk ayat tadi kan menunjukkan bahwa haram hukumnya memakan harta anak yatim di luar ketentuan hukumnya. Segera dapat diketahui alasan larangan tersebut adalah karena tindakan itu mengakibatkan lenyapnya rusaknya harta anak yatim. Melalui mafhum muwafaqahnya tanpa memerlukan ijtihad, diketahui bahwa setiap tindakan yang bisa melenyapkan atau merusak harta anak yatim seperti menipu, membakar, dan sebagainya adalah haram hukumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari mafhum muwafaqah dalam hukum muamalah. Berbunyi pada surat Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Dalam contoh ini kita dilarang untuk mendekati zina, berduaan, berpacaran, apalagi melakukan zina itu sendiri. Pertama itu adalah pengertian mafhum mukallaf. Mafhum mukallaf adalah hukum tempat yang tidak ada batasnya. Para ulama usul fiqh ini mengatakan mafhum mukallaf dibangun berdasarkan dua pertentangan, yaitu jumlah dhahir atau kalimat jelas berupa al-mantu al-musbat, dan kalimat yang tidak jelas yang berupa al-maksud anhu al-manfi. Juga bisa dapat diartikan dengan sebagai penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nas yang berlawanan dengan yang disebutkan. Dengan kata lain, mafhum mukallaf ini merupakan kebalikan dari hukum yang disebut karena tidak ada batasannya. Misalnya itu pada surat Al-Hujurat ayat 6, yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kepada keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi pada surat ini, pada kalimat inna ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu, berarti ketika yang memberi kabar dari orang munafik maka perlu ditabayun. Jadi mafhum mukallafnya yaitu ketika yang datang adalah orang adil, maka tidak perlu ditabayun. Jadi secara garis besar, kaidah pengertian ini adalah bahwasanya nasyar tidak memiliki pengertian atau suatu hukum bagi sesuatu hal yang dipahami berlainan dengan yang tertulis dalam nasnya. Syarat mafhum mukallafah. Syarat mafhum mukallafah ada 7. Yang pertama adalah mafhum mukallafah itu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat seperti mantuk dan mafhum muwafaqah. Jika pertentangan itu terjadi, maka kedudukan mafhum mukallafah tersebut menjadi mulga, dan mafhum mukallafah yang seperti itu menurut Abu Bakar al-Baqilani harus ditinggalkan. Syarat yang kedua adalah qaid atau pembatas yang terdapat
pada suatu nas tidak berfungsi untuk yang lain, kecuali untuk membatasi hukum. Maksudnya adalah jika qaid tersebut mempunyai tujuan lain seperti untuk dorongan, memberikan peringatan, atau agar seseorang menjauhinya, maka tidak dapat dipergunakan sebagai mafhum mukhalafah. Yang ketiga adalah tidak ada dalil khusus yang membatalkan mafhum mukhalafah itu. Yang keempat adalah petunjuk lafaz yang disebutkan bukan bermaksud untuk menguatkan suatu keadaan. Yang kelima adalah petunjuk lafaz yang disebutkan dalalat al-mantuq bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Yang keenam adalah petunjuk lafaz yang disebutkan dalalat al-mantuq harus berdiri sendiri, tidak ikut kepada yang lain. Yang ketujuh adalah petunjuk lafaz yang disebutkan dalalat al-mantuq bukan dimaksudkan untuk kejadian yang lebih khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurhaliza, NIM 067, akan menjelaskan mengenai macam-macam mafhum mukhalafah. Nah, sebelum kita memahami tentang macam-macam mafhum mukhalafah, kita review materi yang udah disampaikan kepada teman saya sebelumnya, bahwa pengertian dari mafhum mukhalafah adalah perbandingan terbalik atau makna yang hukumnya kebalikan dari mantuk. Macam-macam mafhum mukhalafah ini ada 5. Nah, yang pertama adalah mafhum sifat. Mafhum sifat ini adalah sifat maknawi. Contohnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita dengan meneliti dan memeriksa berita yang dibawa oleh orang-orang yang fasik. Maka pemahaman perbandingan terbalik dari ayat ini atau mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah apabila ada berita yang dibawa oleh orang yang tidak fasik, maka tidak usah diperiksa atau diteliti. Yang kedua adalah mafhum syarat. Mafhum syarat ini adalah mafhum yang memperhatikan syarat. Contohnya dalam Quran surat At-Talaq ayat 6, yang artinya, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah. Nah, dengan pemahaman perbandingan terbalik atau mafhum mukhalafah dari ayat tersebut, apabila ada istri yang tidak hamil dan ditalak, maka tidak perlu diberi nafkah. Mafhum mukhalafah, macam-macam mafhum mukhalafah yang ketiga yaitu mafhum goyah. Nah, mafhum goyah ini contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 230, yang artinya, kemudian jika suami mentalak sesudah talak kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Dengan pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah dari ayat tersebut, apabila ada mantan istri yang sudah ditalak 3 kali, kemudian menikah lagi dengan lelaki lain, dan kemudian bercerai, maka menjadi halal dinikahi lagi. Nah, yang keempat adalah mafhum al-laqab. Mafhum al-laqab ini dapat juga diartikan sebagai makna yang tersirat atau makna yang berlawanan dengan tunjukkan makna lahir suatu lafaz dengan melihat dari segi gelar atau sebutan yang terdapat pada lafaz tersebut. Contohnya dalam hadis riwayat Ahmad, Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Bukhari, yang artinya orang kaya yang menunda-nunda pembayaran utangnya menghalalkan atau boleh menyita hartanya dan boleh menjatuhkan hukuman penjara kepadanya. Dari segi mantuknya, boleh menyita harta dan memenjarakan orang yang mampu membayar utang tetapi menunda-menunda pembayarannya.
Dengan demikian, karena sebutan gelar yang terdapat pada hadis tersebut adalah orang yang mampu atau kaya, maka berdasarkan tunjukan makna mafhum al-laqab tidak boleh menyita orang yang dan memenjarakan orang yang tidak mampu atau belum mampu membayar hutang. Nah, yang kelima adalah mafhum al-adat. Mafhum al-adat adalah penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan. Contohnya, dalam firman Allah, Quran Surat An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dalam hukuman ini ditetapkan pukulan 100 kali dera tidak boleh lebih atau kurang, kecuali jika tambahan itu karena hukuman seperti kejahatan yang lain. Begitu juga dengan nas Al-Quran tentang batasan hukum qadzaf. Qadzaf itu adalah orang yang menuduh seseorang yang berzina, adalah 80 kali dera atau 80 kali pukulan. Karena batasan itu telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak boleh ada yang menambah atau mengurangi hukuman tersebut. Sedangkan mafhum mukhalafa dari ayat tersebut adalah yakni jika suatu hukum atau sanksi telah ditetapkan ukurannya, maka tidak boleh ditambah atau dikurangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas mafhum mukhalafa. Yang dimaksud dengan kualitas mafhum mukhalafa ialah mafhum yang paling tertinggi karena dapat dijadikan sebagai hujah. Ia dipandang sebagai salah satu cara untuk menggali hukum. Apabila suatu hukum dikaitkan dengan sifat, maka hukum itu tidak ada, apalagi sifatnya tidak ada. Pendapat ini dipegang oleh beberapa ulama, yaitu Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Al-Asy'ari, dan segolongan dari kalangan mutakalimin. Alasan mereka memilih ini adalah pertama, pada ahli bahasa memakai mafhum sifat. Yang kedua, dicantumkannya suatu sifat dan pembatasan. Abu Ubaidah pernah mendefinisikan dari sabda Nabi atau hadis tersebut bahwa Rasulullah dengan hadis ini bermaksud menjelaskan orang yang tidak mampu membayar suatu kewajiban atau uang tidak boleh dihukum dan dipenjarakan. Pemahaman ini juga dipakai oleh beberapa ulama bahasa seperti Syafi'i dan Al-Usmu'i.